Udahlah layer satunya kacau nih ya. Dari awal dasarnya udah kacau. Kalaupun diikutin dasarnya juga udah nggak terbukti. Dia sama sekali tidak merekomendasikan Chromebook. Dan semuanya terlihat dalam persidangan. Dan kalaupun dia merekomendasikan, nggak ada satupun dasar hukum atau aturan hukum di negara ini yang bisa menjerat IBAM sebagai konsultan subkon menjadi tersangka utama dalam kasus korupsi, sedangkan PPK dan vendor yang menyuap itu masih bebas, bahkan jadi saksi dari kejaksaan. Ini gila, men. Bener-bener gila. Dan terakhir, lu tahu pengadaan ini nilainya ratusan miliar, kalau nggak salah 700 sampai 800 miliar, dilakukan dengan e-katalog. Oke, menurut aturan pengadaan yang baru ya, masih memungkinkan dengan pengadaan sebesar ini dilakukan di e-katalog. Dengan semangat anti monopoli, dengan semangat inklusivitas, dengan semangat supaya banyak vendor yang bisa mendapatkan manfaat dari pengadaan ini supaya ekonomi bisa berputar. Tapi lu tahu, pengadaan 700 miliar dilakukan dengan e-katalog dan vendornya cuma satu perusahaan. Kalau memang kejaksaan mau mengejar kasus ini, ya itu yang diperiksa. Kenapa pakai e-katalog satu vendor 700 miliar? Itu yang dicari tahu gitu loh. Belum tentu salah, tapi itu sudah sangat obvious dan mencurigakan sebenarnya. Ya balik lagi, vendornya udah ngaku mereka ngasih duit sebagai bentuk terima kasih. Nggak diprosesnya, diproses orang yang nowhere ini, si IBAM ini tadi, yang mana dalam fakta persidangan juga terbukti sama sekali tidak menerima aliran dana dari siapapun. Dan gue minta, misalnya ada wartawan yang nonton video ini, tolong tanyakan tuh, kenapa PPK-nya nggak ditangkap dan dipenjara, kenapa vendornya nggak ditangkap dan dipenjara? Apakah karena mereka sudah mengembalikan uang karena nggak ada satupun dasar hukum di negara ini, kalau lu melakukan korupsi dan lu udah balikin, lu bisa nggak ditangkap?